Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu tema yang berhubungan dengan akhlak dan tasawuf, yaitu hijab ilmu dan ma'rifat. Mungkin saja kita menyangka bahwasanya berpikir tentang Tuhan atau persoalan-persoalan agama merupakan hijab, dikarenakan terdapat jarak antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Tentunya perspektif ini berhubungan dengan ilmu dan pengetahuan husuli, di mana dalam ilmu husuli terdapat perantara pengenalan terhadap objek-objek eksternal, yaitu kita mengetahui sesuatu lewat gambaran dan konsep, tidak pada ilmu dan pengetahuan huduri. Sebab dalam ilmu dan pengetahuan ini zat sesuatu itu sendiri yang hadir pada yang mengetahui. Jadi hal ini berhubungan dengan ilmu husuli karena terdapat jarak antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Dalam iks sendiri atau cinta tidak ada jarak antara sang pecinta dan dicintai, dan ishq merupakan peleburan dan kefanaan sang pecinta pada dicintai. Karena itu pada ishq kita tidak memandang terjadinya hijab yang terdapat pada ilmu dan ma'rifat. Karena itu alim yang mengetahui senantiasa dengan penglihatan ilmu memandang hak subhanahu wa ta'ala. Meskipun ilmu dan ma'rifat itu sendiri merupakan hijab latif, dan dari aspek ini ilmu mesti kita pandang sebagai hijab cahaya. Akan tetapi ilmu dan istidlal itu sendiri dapat saja menjadi hijab-hijab kegelapan. Imam Khomeini rahmatullah alaih menuturkan bahwasanya dalil itu sendiri adalah hijab, dan selama hijab ada maka jarak tetap ada, dan selama jarak ada maka tidak akan diperoleh wasl. Selama jarak tidak terlewati, yaitu hijab-hijab termasuk hijab ilmu dan ma'rifat, maka seorang salik tidak pernah akan sampai kepada hak subhanahu wa ta'ala. Di tempat lain beliau berkata, banyak sibuk dalam ilmu-ilmu burhani, ilmu-ilmu argumentatif, adalah sebab kegelapan dan kekotoran hati.
Oleh karena itu, apabila seseorang hanya menyibukkan diri dengan istilah-istilah teknis serta pemahaman-pemahaman ilmu agama, dan dengan itu ia berpikir bahwa dikarenakan ia sudah mempunyai ilmu dan ma'rifat, telah mencapai suatu makam dan kedudukan tinggi, kemudian melihat dirinya lebih di atas dari yang lainnya, maka pada hakikatnya ilmu dan ma'rifat sudah menjadi hijab kegelapan baginya dan menjadi penghalang perjalanannya untuk sampai pada hak Subhanahu wa ta'ala. Benar bahwasanya ilmu yang bernilai adalah ilmu yang berasaskan dengan landasan ilahiyah, dan dalam hal ini benar bahwasanya ilmu-ilmu agama mempunyai landasan ilahiyah dan sangat bernilai. Akan tetapi ia tidak boleh tertipu dengan nama mempelajari istilah-istilah teknis dan pemahaman ilmu agama tersebut, sebab yang menjadikannya sudah mencapai martabat dan kesucian. Karena apabila ia lalai dari tujuan mempelajarinya, maka ia bukan akan semakin zuhud, yakni ia tidak akan menjadi semakin zuhud dari dunia serta takut kepada Tuhan. Malah sebaliknya, boleh jadi ia akan menggunakan ilmu untuk mendapatkan makam dan kedudukan serta nama harum di sisi manusia. Dan dalam kondisi ini ilmu dan ma'rifat agama sudah menjadi hijab kegelapan dan penghalang kedekatan kepada hak Subhanahu wa ta'ala. Imam Khomeini dalam hal ini mengingatkan bahwasanya ma'rifat yang menambah kotoran hati bukanlah ma'rifat. Sangat menyedihkan ma'rifat yang akibat perkaranya membuat pemiliknya sebagai pewaris setan. Kesombongan merupakan akhlak khusus setan. Dia telah sombong kepada hasrat Adam alaihissalam yang menjadikannya tertolak dari tempat dan kedudukannya. Apabila kita sombong kepada manusia, tentunya juga akan tertolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang kita perlu camkan bahwasanya mencari dan menimba ilmu agama merupakan perkara yang setiap muslim haruslah lakukan. Namun meraih pengetahuan dan ma'rifat agama mestilah dipandang sebagai mukadimah untuk tazkiyah dan tahzib nafs serta berakhlak dengan akhlak karimah. Pada hakikatnya ilmu untuk diamalkan sehingga bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tentunya sangat disayangkan bahwa kebanyakan
kita dan sebagian orang yang terpelajar dalam agama tetap saja sampai akhir kehidupannya hanya dalam mukadimah, hanya dalam kesibukan ma'rifat dan ilmu sebagai konsep dan pengetahuan. Dia melupakan zul muqaddimah sebagai tujuan, lalai dalam tazkiyah dan tahzib nafs, lalai dalam mencucikan jiwa dan kalbu, sehingga ia tidak pernah mencicipi lezatnya ibadah pada Tuhan, apalagi sampai dan wisal kepada Hak Subhanahu wa ta'ala. Sekianlah kita punya pembahasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.